di hadapan saya pegang cuma bisa pegang jari adik saya, langsung dihantam. Hantaman pertama saya di bawah kapal. Kapal ini berkandung sama saya di hati saya. Dia dari rumah saya 1 kilo. Jadi sifat kapal ini kalau di air sudah dia turun. Kami udah di sini, hantaman berair saya didorong dulu. Di saat itu jadi air tsunami itu dibilangnya seperti air hitam itu ada. Hantaman saya tidak ada hitam. Jadi air tsunami itu misalnya seperti belerang panas, tidak ada. Air tsunami itu berasal dari laut, asin dibilang, asin tawar. Itulah persamaan. Tadi itu. Di saat itu. Jadi saya akhirnya saya pada satu tiang, di dalam tiang itu ada bagian. Saya diam tuh di situ, masuk ke sidang perut saya, ketimbun rambut. Karena saya tak minta tolong sama Allah di sana, karena saya tak sering bersyukur kepada Allah. Manusia semua pula saya bisa. Saya tetap berusaha untuk menarik batu di atas sidang besi yang bisa pakai, tapi tak sanggup. Begitu air sudah terjun, tanya tak bisa bergerak. Dari kejauhan Allah sebelum aja kita tiba Allah perlihatkan sekejap perbuatan kita, perbuatan saya yang tapi saya tak ceritakan aib saya. Sekejap sebelum ajar saya dari kejauhan terdengar suara sikit, itu sampai saya dengar itu suara saya, sedangkan itu suara ibu saya persis seperti suara ibu saya. Tadi saya irokan begitu tanya tak bisa bergerak lagi, waduh saya ya Allah selamatkan saya. Ya terdengar dari kejauhan sikit, baru saya mendengar kalimat dari besinya seperti sareng masuk. Saya berpikir dengan kalimat dari sekitar apakah sebenarnya apakah 100 kali. Tiba-tiba besi terputus. Batu yang ada di kepala saya timbul kepedulian dihantam kelompok yang kedua yang tidak sadar. Yang kelompok kedua yang tidak sadar. Saya bertemu situ, saya bangun, saya lihat lama kali jagung dari bangku itu. Begitu saya merasa, saya ucap kehilangan Allah selamatkan saya bangun di situ, sudah jam 6 sore. Dari jam 8 saya kena jam 6 sore. Mencari bantuan, saya saksikan di situ orang menarikkan kakinya dengan kulit. Dia seretkan bahunya karena kena batu, entah apa pusing di sini. Ada yang tercolok mata segala macam untuk masuk ke hospital, tapi tak ada seorang dokter. Semua hospital terbuka. Saya dengan positif ini saya cabut. Apa yang harus saya lakukan? Saya seorang nelayan. Saya tampaklah perut saya dengan kapas dan mekanik saya coba di sini. Ada di sini saya terdengar suara keponakan anak kecil umur 6 tahun. Ponakan saya yang selamat bersama Allah. Dia cerita sekarang masih ada anaknya. Saya keluar dari hospital dan jam 7 sore. Saya tidur di masjid Umar, masjid yang betul saya tidur bersama mayat. Di situ tak ada yang menolong segala macam. Di hari kedua saya bangun untuk cari hospital yang paling dekat. Kira-kira 2 kilo saya bicara bersama keponakan. Saya bilang sama keponakan, nah jagalah keponakan. Di rumah sakit Pakinah di saat itu. Rumah sakit Pakinah tak ada seorang dokter pun di situ, tak ada. Akhirnya saya roboh. Jadi orang di saat itu tak pegang-pegang lagi, semuanya disangkanya mayat. Tapi yang tadi, apakah dia hidup semacam itu? Akhirnya saya sudah ditaruhnya plastik saksi. Ya Allah gerakan pada saya. Saya belum meninggal, tapi Allah tak menggerakkan. Dia tarik terus dengan paman belum meninggal. Akhirnya ada satu orang saya pegang itu. Masih selamat jangan dibungkus, jangan dibungkus. Masih selamat. Akhirnya saya tutup mata dan bibir saya, Allah masih selamat. Pas ada turun dari bandara Sultan Iskandar Muda, semua di hari kedua di hospital sudah ada semua. Hospital, klinik kecil di bandara Bintang. Saya dibawa ke sini. Hari ketujuh saya bangun dari koma saya. Dari koma saya. Akhirnya saya punya berita di sana. Saya cabut, siapa yang bawa saya sini? Saya cabut impus dan oksigen di sana. Siapa buat? Saya pulanglah ke sini. Saya punya berita orang itu sama. Itu sampai 1 kilo dari sini baru terbayang saya. Ya Allah, masjid Baitul Rahim masih seandainya kalau saya tahu saya masukkan orang kedua orang tua saya ke kasih Islam. Akhirnya saya balik satu persatu. Hari ini saya tahu bahwa itulah kalimat dia yang melahirkan saya. Dia sekarang dialah yang beliau zikir dalam
adalah orang tua perempuan. Saya balik satu persatu untuk mencari orang tua yang hari ini saya sebagai kakak bisa sebagai orang tua saya saya minta maaf, mungkin ada kebersamaan orang tua saya di hadapan saya kan. Nah, saya tidak bisa cerita yang selama Anda mungkin bisa memutuskan waktu lain. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.